Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Untuk kali ini kita belajar tentang bahasa Indonesia ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin itu ide pokok ya. Kalau hari ini lanjut di halaman 6 dan 7, bisa dibuka halaman 6 dan 7. Sudah buku LKS-nya? Kalau sudah, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja materi bahasa Indonesia hari ini membuat simpulan atau inti dari bacaan ya, atau simpulan. Nah, membuat simpulan dari teks laporan. Penjelasan dulu. Simpulan atau kesimpulan yaitu pendapat akhir dari pembaca atau carane iki penulis. Bisa membaca juga bisa. Berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum ya. Semula itu umum atau banyak, seperti yang di samping ini ada bacaan. Nanti kalian disuruh menyimpulkan. Kesimpulan dari teks laporan tersebut menyajikan informasi berupa ada pendapat, ada fakta, atau alasan yang mendukung terhadap suatu objek yang dibahas. Bahasanya apa? Nah, nanti tergantung judulnya. Adapun cara menyimpulkan bagaimana langkah-langkahnya. 1. Membaca dengan seksama. Makanya seperti kalau saya menyampaikan pembelajaran, terkadang saya menyuruh membaca dulu ya. Itu agar supaya apa? Nanti sebelum kalian dijelaskan dari keterangan atau isi teks atau materi, kalian sudah ada gambaran sendiri sebelum dijelaskan. Nah, makanya seperti ini ada sebuah laporan, kalian membaca terlebih dahulu, membaca dengan seksama. Nah, kegiatan baca ini tujuannya apa? Dilakukan agar kita mengetahui informasi, membaca seksama dapat memberikan gambaran umum dan maksud yang disampaikan. Nah, ini caranya, tujuannya membaca terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Nah, seperti kemarin kan ada ide pokok, menentukan ide pokok. Ada juga kalimat utama. Bagaimana langkah mencari kalimat utama seperti kemarin? Nah, masih ingat yang kemarin? Kalimat utama yaitu kalimat yang mengandung gagasan utama dalam sebuah paragraf. Makanya kalimat utama biasanya ini di awal bisa atau di akhir. Dengan menentukan kalimat utama kita dapat menyimpulkan. Berarti seperti ini, ada paragraf di sampingnya. 1, ayo hitung ya paragrafnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada sebuah bacaan. Paragraf ini berjumlah 4. Nanti tentukan satu persatu kalimat utamanya. Setelah kalimat utama nanti ditentukan, bisa digabung. Nah, setelah itu langkah ketiga, membuat simpulan. Bagaimana? Setelah menentukan inti dari paragraf, nah, simpulan yang baik ini bagaimana? 1. Simpulan berupa hasil analisa. Setelah kalian membaca, dipahami, dianalisa bagaimana isi dari bacaan. Kedua, kesimpulan yang menggambarkan dari beberapa isi paragraf. Nah, ini
Kesimpulannya berisi hal-hal yang ada di paragraf, berarti yang penting-penting, berarti seperti kalimat utama. Nah, itu. Setelah kalimat utama nanti bisa dijadikan satu menjadi sebuah simpulan. Nah, itu langkah-langkah dalam mengambil atau membuat simpulan. Kita pelajari ada sebuah bacaan. Bacaannya apa? Yuk kita amati terlebih dahulu. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, ada berapa paragraf di situ? Ayo dihitung. Ada 4. Ya, betul. Cari kalimat utamanya terlebih dahulu yuk. Ayo bersama-sama mencari kalimat utamanya. Itu, ayo tentukan yang pertama dulu. Ayo paragraf pertama yang ini. Apa? Kemarin sudah menentukan atau mencari kalimat utama ya. Sekarang ini coba latihan atau kita menjawab bersama. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Tumbuhan mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis tidak hanya dimanfaatkan oleh tumbuhan sendiri, namun juga dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Berarti apa? Ayo inti dari paragraf pertama. Intinya, kemarin ada yang, tadi ada keterangan, kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf. Ada juga di akhir. Nah, kalau Bapak Guru menentukan kebanyakan. Kebanyakan itu di awal paragraf. Coba ini lihat. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Nah, itu jadi kalimat utama atau ide pokok. Ya. Baru satu ya, yang pertama. Yang kedua, melalui proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan karbohidrat atau amilum. Nah, karbohidrat disimpan tumbuhan dalam akar, batang, daun, bunga, buah, maupun biji. Karbohidrat dimanfaatkan untuk makhluk hidup lain sebagai sumber makanan, seperti misalnya singkong, wortel, lobak. Nah, ini dimanfaatkan akarnya. Proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Kenapa? Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan sandang, papan, dan kerajinan. Misalnya jenis tumbuhan kayu, bumbu, rotan, pandan, dan enceng gondok. Ayo kita tentukan dari paragraf yang kedua. Apa? Yang bisa menentukan kalimat utamanya. Ayo. Nah, juga ya jawabannya terdapat di awal. Nah, ini proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan karbohidrat. Nah, berarti satu juga di awal, kedua ini di awal membahas fotosintesis tumbuhan menghasilkan karbohidrat. Yang ketiga, yuk. Beberapa jenis hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan. Misalnya, ikan dan katak bersembunyi di bawah daun tumbuhan air. Ikan dan udang biasanya dimanfaatkan di tempat di bawah akar tanaman bakau untuk berlindung. Burung memanfaatkan ranting dan lain sebagainya. Nah, apa?
sekarang? Yo, yang bisa jawab. Nah, ini penjelasannya yaitu kalimat utamanya di awal juga. Nah, apa? Manfaat tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan. Nah, ini manfaat tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan. Nah, yang kalimat selanjutnya yaitu penjelas. Misalnya, nah itu penjelas. Ikan dan katak bersembunyi di bawah daun tumbuhan untuk apa? Bertelur atau melindungi diri. Nah, bisa. Ikan dan udang memanfaatkan di bawah tanaman akar atau tanaman-tanaman bakau. Nah, ini burung manfaatkan ranting. Berarti kan tadi manfaat tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan. Nah, itu yang menjadi inti. Yang keempat, ayo terakhir. Tumbuhan yang telah mati masih bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Misalnya jamur. Jamur merupakan tumbuhan yang tumbuh pada makhluk hidup yang telah mati. Tumbuhan jamur membantu proses pembusukan. Dari proses pembusukan tersebut akan diperoleh zat-zat yang lebih sederhana. Zat-zat yang lebih sederhana ini berguna untuk menyuburkan tanah atau menyuburkan tanaman bisa dan dimanfaatkan makhluk hidup lah. Nah, apa? Yo, intinya dari kalimat utama ini yang terakhir. Tumbuhan yang telah mati masih bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Nah, dari inti keempat tadi 1, 2, 3, 4 kalau digabungkan bisa atau enggak? Ayo dibuat kesimpulan. Nah, bisa. Siapa yang bisa mendapat apa? Membuat simpulan dari ini ya, dari bacaan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yuk kita sebutkan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Lanjutnya apa? Kalau dibuat kalimat. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan dapat menghasilkan karbohidrat. Selain itu, manfaat tumbuhan juga sebagai tempat perkembangbiakan. Dan tumbuhan atau digabung lagi juga tumbuhan yang telah mati masih bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Nah, itu kalimat kesimpulan dari bacaan ini, judul manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, besok kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang nanti diulang-ulang kembali di rumah bagaimana langkah mencari atau membuat simpulan dari sebuah laporan atau bacaan. Nah, nanti diulang-ulang minimal 3 kali dibaca. Nah, pembahasan dari ini halaman 6 dan 7 tentang membuat simpulan. Nah, karena itu sekian dari Bapak Guru. Terima kasih. Semoga sehat semuanya di rumah dan belajarnya lancar. Semua berumur panjang. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.